Tapi kalau tanamannya sudah sehat, ya jangan disemprot lagi. Nah, sama halnya dengan kita, kalau kita sakit bagusnya minum obat, tapi kalau sudah sehat kan juga nggak bagus nanti. Nggak bagus ya. Nah, itu penggunaan hormon ataupun vitamin itu anunya vitamin, tapi kandungannya di dalam botol itu banyak CPT atau hormon. Kalau penggunaan secara berlebih dan jangka panjang, nah itu tidak bagus buat tanaman. Apa Mas? Berakibat apa tanamannya Mas? Biasanya sih kadang-kadang tanamannya tumpeblek jadi satu. Nah kalau sudah gitu tanya pupuknya apa biar bagus, ya di pupuk apapun ya nggak bisa bagus. Usahakan bagi yang pemula, nah usahakan kalau memang mau beli atau ngerawat anggrek, usahakan yang sesuai dengan Halo sobat-sobat semuanya, salam sehat, salam waras untuk kita semua. Nah, silaturahim kita pada kali ini yang sudah 7 purnama ini ya, tidak ngonten, tidak kasih-kasih kabar, langsung kita berhadapan dengan beliau ini, empunya senior ini, keren banget ini, dengan Mas Dede Setia Santoso ini. Ya. Sehat Mas? sehat, alhamdulillah. Wah, terima kasih Ya. sekali ini sudah diterima ya di kebun anggreknya yang hebat ini Mas. Ya. Ini ceritanya lagi apa di greenhouse ini Mas hari ini? Hari ini kegiatannya mau seleksi tanaman. Kebetulan di sini adalah tanaman yang kita pilih untuk kita seleksi berikutnya untuk dijadikan induk. Oh. Jadi induk-induk kita harus update setiap bulan. Wah, ini berarti yang rare-rare di sini Mas ya? Enggak, ini dari setiap silangan nanti kita sisihkan antara 10 sampai 100. Oh. Nah, dari setiap silangan nanti kita pilih yang terbaik. Nah, itu nanti kita jadikan induk berikutnya. Kita pilih dari bunga yang bagus, karakter-karakter unggul baik dari segi fisik, susunan bunga, warna, dan lain sebagainya. Ini di samping belakangnya Mas Dede ini umur pinten ini? Berapa ini? Ini rata-rata umurnya 2 tahun. 2 tahun segini ya? Iya. Wah, punya saya 2 tahun ya segini aja ini. Apa tips bisa subur makmur ini begini ini anggreknya Mas? Kalau tips anggrek bisa tumbuh sehat, yang pertama adalah kesesuaian agroklimat. Nah, agroklimatnya ini harus pas dengan kebutuhan anggreknya. Yang kemudian pencegahan hama penyakit. Nah, jangan sampai anggrek-anggrek ini terserang hama penyakit. Karena dengan terserang hama penyakit, maka akan menghambat pertumbuhan. Kemudian ketiga yaitu pemberian nutrisi atau pupuk. Nah, ini yang sesuai dengan kebutuhan anggreknya. Nah, semuanya mulai dari penyemprotan, pupuk, pestisida. Nah, ini harus rutin, tidak boleh tidak boleh telat. Jadi harus ya. rutin. Seperti itu. Nah, biasanya ini ibu-ibu ini banyak nanya Mas, yang masih pemula seperti saya ini. Iya. Pupuk yang bagus itu apa sih Mas Tampus ini gitu? Apa Mas sebenarnya Mas pupuk yang bagus itu gimana? Saya kira setiap merek pupuk punya kelebihan masing-masing. Yang penting adalah pupuk itu dapat terserap dengan bagus oleh tanaman. Kalau kita mau sebut merek ya, misalnya katakanlah Grumor, Gandasil, Gaviota atau lainnya rata-rata bagus buat anggrek. Buat anggrek ya. Iya. Kalau cucian beras itu Mas, yang udah fermentasi itu. Kalau gimana, Mas? cucian beras itu saya tidak pernah gunakan. Nggak pernah, Yang ya? jelas adalah pupuk daun itu adalah sesuai dengan kebutuhan anggrek dan nutrisinya lengkap. NPK-nya lengkap. Sedangkan kalau pakai cucian beras bagus, tapi kita tidak tahu isi dari kandungannya apakah sesuai dengan kebutuhan anggrek apa enggak. Apakah cucian beras ini untuk pertumbuhan, apakah ini untuk pembungaan atau untuk apa? Nah, itu kan kita kurang jelas seperti itu. Jadi kalau pupuk itu baiknya pagi atau
sore hari, Mas? Kalau pupuk baiknya pagi hari. Nah, hari sekitar ya. jam 7. Nah, itu bagus sekali buat penyerapan nutrisi. Nah, itu stomatanya begitu terbuka, kita semprot dengan nutrisi, kemudian langsung terserap dengan maksimal. Diolah fotosintesis. Yang paling bagus memang pagi hari. Saya lihat, Mas, ini kan umur yang dewasa-dewasa ini, Mas ya. Iya. Ini semuanya ini kok pakai areng, Mas. Ada yang ngomong pakai sabut kelapa bagus, pakai mos hitam bagus. Jadi kenapa kok pilihannya pakai anu, Mas? Areng. Iya, sabut kelapa memang bagus, mos bagus, sumber nutrisinya tinggi. Cuman kendalanya baik sabut kelapa atau mos itu tidak bisa tahan lama. Oh, tidak bisa. Masanya singkat, misalnya cuma 6 bulan harus ganti. Nah, untuk tanaman-tanaman yang jangka pendek tidak masalah. Tapi kalau tanaman jangka waktu lama dengan umur panjang, nah ini bisa jadi masalah karena 6 bulan anggrek belum bunga, sudah dibongkar-bongkar medianya, nanti stres. Mulai start awal lagi. Kalau areng kan cenderung lama. Areng ini bisa bertahan 3 sampai 4 tahun. Kalau kualitasnya bagus, nah ini bisa lama. Areng juga ada kualitas bagus, Mas? Ada. Gimana, Mas, anunya, Mas, ini? Biasanya areng yang bagus itu dihasilkan dari kayu yang keras. Misalnya mahoni, kayu kopi, kayu kelengkeng. Nah, itu kualitasnya bagus. Jadi bisa tahan lebih lama daripada yang kayu-kayu yang biasa. Nah, kan biasanya ini, Mas, saya tadi kan nunjukin ke Mas Dede ini kan anu ya, video ya. Iya. Itu kenapa bisa terserang begini ini seperti di gambar ini? Itu kurang basah apa nyiramnya yang salah ini? Kalau bercak-bercak itu biasanya kena apa? Banyak faktor. Bisa kena tungau. Nah, ini telat untuk pemberian akarisida. Nah, itu telat. Nah, kalau sampai telat, nah pertumbuhannya kurang bagus. Kemudian klorosis. Klorosis itu di mana di dalam tanaman kandungan air dan nutrisi banyak tapi tidak bisa diolah. Faktornya biasanya kurang cahaya ataupun kurang sirkulasi udaranya kurang bagus. Ya, seperti itu. Biasanya di awal-awal musim penghujan yang hujannya lebat terus-menerus berhari-hari, nah itu biasanya sering terjadi tanaman mengalami klorosis. Misalnya tiba-tiba pucuknya busuk. Iya, betul. Nah, itu kadang-kadang walau kita sudah rutin nyemprot fungisida. Nah, itu biasanya faktornya faktor klorosis. Itu berarti penanggulangannya? Ya, penanggulangannya memang harus pencahayaannya lebih banyak. Kemudian kalau bisa ya sirkulasi udaranya harus bagus. Bagus ya. Ya, biasanya kalau di kebun-kebun besar itu setiap kebun itu biasanya dikasih kipas angin. Kasih exhaust tujuannya untuk sirkulasi udaranya biar bagus. Agroklimat ya. Iya. Dan ini di belakangnya Mas Dede ini. Wah, kalau di sini kan kebunnya kecil-kecil. Kita boleh ke sana, Mas? Oh, boleh. Kita kemana dulu? Ke sana? Boleh. Ini ya semuanya ini blooming, berbunga ini ya. Ya. Ini tanaman-tanaman seleksi ini kita seleksi nanti bunganya yang bagus kita kumpulkan. Nanti kita amati dalam 1 tahun bunga berapa kali. Gitu. Nanti kita cari bunganya yang paling rajin untuk dijadikan induk. Bunganya paling rajin, jumlah kuntumnya paling banyak, warnanya paling bagus. Berarti hasil seleksi banget ya kalau di Dede Orchid Nursery ini ya? Iya, karena nantinya kan pengennya nanti kan kita kan kalau misalnya dalam 1 tahun bunga sekali sama bunga sepanjang tahun, tentu kita menjualnya lebih mudah kan yang bunga sepanjang tahun. Dan ini ya sahabat-sahabat nih, cakep banget ini ya. Jadi kalau ada yang ngomong nanam anggrek itu sulit, yang ini itu, wah, mudah nggak, Mas, nanam anggrek, Mas? Nanam anggrek itu kalau kita sudah tahu agroklimatnya mudah sekali. Nah, agroklimat bagi yang masih pemula-pemula ini, apa ini agroklimat? Agroklimat itu meliputi suhu, kelembapan, sirkulasi udara, cahaya, dan ketinggian tempat. Nah, biasanya itu harus sesuai dengan jenisnya. Misalnya dendrobium suka cahaya yang banyak sinar matahari banyak, ya harus sesuai dengan cahaya matahari, harus banyak, sirkulasi udaranya harus bagus, ya memang harus bagus. Kemudian suka yang jenis-jenis spatulata rata-rata sukanya kering. Nah, itu nggak boleh. Kalau kita siram pagi
usahakan siang sampai sore itu sudah kering, jangan sampai basah terus. Nah, seperti itu. Spatulata ya. Iya. Daerah timuran itu ya. Yang banyak itu. Iya. Nah, kalau sudah antara agroklimat kemudian medianya, nutrisi sudah tercukupi dengan bagus, nah pertumbuhannya pasti akan bagus. Dan ini Seperti di sini Mas, ini tidak pakai yang namanya paranet ya Mas ya. Iya. Karena umurnya anggreknya anggrek remaja atau dewasa semua di sini Mas. Ini dewasa bunga pertama, nanti kita amati sampai mulai keluar bunga. Nah, seperti ini kan. Nah, ini dalam satu batang. Nah, ini keluar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ini kan sudah karakter unggulnya. Kalau yang lainnya kan baru keluar 1, 2, ini belum kelihatan. Nanti sampai 1 tahun jumlah kuntumnya berapa. Nah, kalau semakin banyak kemudian tingkat kerajinan, ini bunganya mau rontok, tiba-tiba keluar lagi. Nah, ini punya karakter-karakter yang unggul tentunya, dan itu layak buat induk. Nah Mas, mohon maaf nih, Mas Dede kan rajin ini ya, memperhatikan anggreknya. Ini nyonya rajin juga diperhatikan kan Mas? Pastilah. Gak gak cemburu ya. Dan ini ya, sahabat-sahabat semuanya, nih hijau-hijau ini. Dan ini terlihat subur, nggak seperti di tempat kita ya, kurus-kurus ya. Nih, dan ini cuman areng, nggak ada yang aneh-aneh ini. Kalau areng nggak keluar anu ya Mas, nggak keluar, kan biasanya ada anu Mas, hewan melata itu Mas, siput apa? Oh, siput. Makanya kita harus jaga kebersihan kebun, jangan sampai ada daun atau pecahan arang atau genteng yang numpuk di bawah rak. Itu nanti buat sarang siput ya. Jadi usahakan kebunnya itu harus bersih biar hama siput itu tidak suka. Ini semuanya di semen ini sahabat-sahabat ya. Jadi siput jangan takut ini. Wah, ini dari sekian banyak ini namanya hafal semua ini Mas. Anggreknya nih. Ya, sebagian besar hafal. Hafal ya, karena punya sendiri ya. Iya, di sini kan kita kebunnya kan juga kita bermitra dengan petani. Jadi kurang lebih ada sekitar 108 kebun. Kita bagi-bagi dari berbagai ukuran. Iya. Nanti di sini kita seleksi ya. Beberapa kebun, salah satunya di sini. Nah, ini salah satunya untuk seleksi induk. Kita grade mana, grade A, grade B, grade C. Saya sengaja nggak tanya sejarah nih Mas, karena di beberapa YouTube-nya kawan-kawan sudah menceritakan nih bagaimana dulu nggak dipercaya ya, mengkader teman-teman terus akhirnya jadi berapa. Tapi ini pada lebih pertanyaan pecinta anggrek pemula ini ya. Jadi mupuk pakai merek tertentu sah-sah aja ya, boleh saja. Paling penting adalah agroklimat. Kalau agroklimatnya nggak sesuai, dipupuk dengan merek apapun, semahal apapun, nggak bisa tumbuh dengan bagus. Kalau insek berapa anu sekali Mas? Insek minggu sekali ya? Seminggu sekali. Insek itu biasanya minggu pertama katakanlah semprot dengan insektisida. Nanti minggu kedua akarisida, ketiga insek lagi, keempat akarisida lagi, seperti itu. Jadi bergantian. Sama dengan fungisida juga setiap seminggu sekali. Kalau saya dengar dari tadi Mas Dede ini nggak pernah nyinggung yang namanya B1. Ada yang ngomong B1 itu pupuk. Disiram ini terus, ini bagus ini. Sebenarnya gimana Mas penanganan B1 itu? Iya, B1 atau ZPT atau hormon, nah itu bagus sesuai dengan kebutuhan tanaman. Nah, biasanya kalau misalnya kita mau beli anggrek baru datang, pengirim baru datang dari ekspedisi, kiriman dari kebun-kebun lain. Nah, itu bagusnya ya memang disemprot dengan B1 bagus, dengan bergantian dengan atonik bagus. Tapi kalau tanamannya sudah sehat, ya jangan disemprot lagi.
Nah, sama halnya dengan kita, kalau kita sakit bagusnya minum obat, tapi kalau sudah sehat kan juga nggak bagus nanti. Nggak bagus ya. Nah, itu penggunaan hormon ataupun vitamin itu anunya vitamin, tapi kandungannya di dalam botol itu banyak CPT atau hormon. Walaupun namanya vitamin B1. Nah, itu kalau penggunaan secara berlebih dan jangka panjang, nah itu tidak bagus buat tanaman. Apa Mas? Berakibat apa tanamannya Mas? Biasanya sih kadang-kadang tanamannya kerdil. Oh, kerdil. Kadang pertumbuhannya cepat besar, tapi nggak bunga-bunga. Kadang kerdil tanamannya nggak bisa besar. Kadang cuma ngerimbun aja, tapi nggak bisa berbunga. Nah itu tiba-tiba kadang-kadang suatu waktu bunganya sangat banyak, tapi begitu habis bunga kemudian mati. Blekset ya. Iya. Nah banyak faktornya yang nggak bagus buat tanaman. Mending kalau memang bagus ya sesuai dengan agroklimat. Kalau pengen cari anggrek yang rajin bunga, dilihat dari karakter genetiknya, cari yang memang rajin bunga. Jangan dengan permainan hormon atau vitamin. Jangan dipaksa ya Mas. Jangan dipaksa. Nah, sama itu kalau di manusia itu kan doping. Doping ya. Iya, kalau kerja di doping kuat, tapi dalam jangka panjang pasti akan merusak kesehatan. Mas, anggrek ini kalau yang sudah dewasa begini Mas, ini umur 2 tahun? 2 tahun lebih kalau yang besar-besar ya? ini, iya. Kalau yang ini rata-rata 2 tahun. Ini kalau ditanam terus ini ya, dirawat terus, sampai umur berapa Mas ini Mas? Astagfirullahaladzim. Iya, kalau anggrek itu tidak ada batasan umur ya. Bisa tetap hidup terus itu Mas? Hidup terus selama kondisi lingkungannya bagus. Itu tidak ada habisnya. Misalnya seperti halnya kita nanam pohon pisang, mungkin dari mbah-mbah kita atau puluhan tahun ya tetap ada kan anaknya, batang lamanya yang mati, ada tunas baru. Nah itu kan nyambung terus menerus, seperti pohon bambu atau pohon pisang itu kan nyambung terus. Nyambung terus ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau untuk investasi yang ibu-ibu masih atau rekan-rekan sahabat-sahabat yang masih pemula, jadi nggak takut ya, beli kecil dibesarkan bisa untuk puluhan tahun ya. Iya bisa, asal dirawat dengan bagus. Nah, kadang-kadang kesalahannya teman-teman atau penghobi itu biasanya sukanya kalau ada anggrek baru beli, anggrek baru beri. Nggak tahu agroklimat seperti apa. Kadang-kadang kesalahannya teman-teman atau penghobi itu biasanya sukanya kalau ada anggrek baru beli, anggrek baru beri. Nggak tahu agroklimat seperti apa. Karakter tanamannya sukanya panas, sukanya teduh, sukanya dataran tinggi, dataran rendah jadi satu, mulai dari seedling, remaja sampai dewasa tumpeblek jadi satu. Nah kalau sudah gitu tanya pupuknya apa biar bagus, ya di pupuk apapun ya nggak bisa bagus karena tadi agroklimatnya sudah tidak sesuai. Mungkin bagus untuk jenis-jenis tertentu yang memang sesuai dengan agroklimatnya, tapi bagi jenis yang lain tentu kurang bagus. Nggak bisa serakah intinya ya. Iya. Semuanya tumpek blek. Ini Iya. saya nggak ngelihat bulan Mas di sini dan nggak ngelihat yang apa yang lain-lain selain dendro ini Mas. Kalau kebun ada kayak yang sendiri, misalnya kebun Vanda juga ada, khusus kebun Cattleya juga ada. Jadi memang dikhususkan sendiri-sendiri. Iya, karena kebutuhannya agroklimatnya memang berbeda. Nah kalau untuk yang Mas penghobi-penghobi kecil nggak jadi masalah tapi ya, yang baru belajar ngumpulin semua jadi satu di sana ya. Ya usahakan bagi yang pemula, nah usahakan kalau memang mau beli atau ngerawat anggrek, usahakan yang sesuai dengan agroklimat. Misalnya bagusnya untuk dendrobium, ya sudah mending ngerawat dendrobium aja. Kalau punya tempat lain yang khusus buat Phalaenopsis silakan buat, tapi yang khusus untuk Phalaenopsis agroklimatnya disesuaikan. Oh, dipisah-pisahkan. Tapi kalau satu ya. kebun mau macam-macam jadi satu. Nah, misalnya anggrek Phalaenopsis pinginnya teduh, dendrobium pinginnya panas. Kalau jadi satu gimana? Satu pengen nganan, satu pengen ngiri Nah, ya. itu. Pusing dia. Apalagi ya nanyanya Mas ya. Jadi Mas, pertanyaan terakhir ini Mas. Ya. Biasanya ibu-ibu itu banyak pertanyaan, kapan sih anggrek ini berbunganya? Ya, beli kecil, seedling atau remaja biasanya dipaksa untuk berbunga. Aslinya umur berapa boleh dibungakan Mas?
Itu tergantung jenisnya. Misalnya dendrobium. Dendrobium katakanlah dendrobium mini, bunga bulat. Biasanya umur 1 tahun dari aklimatisasi itu sudah bisa berbunga. Cuma kalau jenis keriting biasanya 2 tahun. 2 tahun ya. Iya. Kok ada yang di video-video lain itu ada bunganya kalau masih baru gini itu dipotongin Mas. Biar apa sih Mas? Nah, itu biasanya tidak sesuai dengan standar. Misalnya bunga pertama, standarnya minimal 1 tangkai katakanlah 15 kuntum. Lah ini cuma 5. Nah, itu dibuang. Nah, biar nutrisinya fokus untuk pertumbuhan. Biar maksimal. Nanti kalau pertumbuhan fisiknya udah maksimal, tentu bunganya akan maksimal pula. Seperti itu. Oke Mas, terima kasih banyak ini Mas ya. Sama-sama, terima kasih. Jadi saya sudah diperkenankan silaturahim ke Dede Orchid ini. Nanti kita akan kapan silaturahim kembali. Oke Mas Dede, sehat sukses selalu ya beserta keluarga. Jadi itu sahabat-sahabat semuanya ya. Ini saya agak grogi ini ya, karena lama nggak ngonten. Jadi udah hampir 7 purnama ini. Ini cuman areng ya. Jadi tidak ada yang sulit untuk kita lakukan. Nih, pupuknya tidak aneh-aneh. Semoga bermanfaat. Sehat selalu untuk kita bersama dan salam.